Nah, ini bagaimana kolaborasi antara apa pengurus koperasi sama desa untuk kemudian mendorong kalau kata nih mewajibkan yang dapat PKH untuk jadi anggota. Pada saat mereka dapat, ya kan, dapat nih apa PKH kan berapa PKH itu bulanan apa berapa bulan sekali tuh? Itu kan mereka tiga, dapat 3 bulan sekali, tiga tiga bulan bulan deh. sekali dapat 600 ya. Ya paling enggak kan setiap mereka yang punya yang jadi apa penerima manfaat itu didorong untuk menjadi anggota. Caranya gimana? Caranya kamu cari di apa di website di media online tentang statement Menteri Sosial bahwa anggota PKH akan mendukung bahwa Kementerian Sosial mendukung koperasi dengan cara penerima manfaat menjadi anggota. Kamu kasih tunjuk. Ini loh, Ada Pak surat Kades. edarannya itu Pak De. Iya kan, kamu kasih tunjuk. Nanti kadesnya tinggal ngomong. Ini kalau tidak kalau kamu tidak jadi anggota, mungkin yang tahun depan kamu nggak kita ajukan. Padahal kan juga nggak diajukan juga. Kalau data dari pusat tetap masuk ya masuk. Terima kasih Mas Suroso, Pak D. Mohon maaf ini baru bisa ngikuti. Ya, soal kebingungan sebenarnya sama sih dengan teman-teman yang lain. Kalau soal barusan karena sempat dengarnya SPHP, sepertinya pengalamannya sama. Kita bayar di awal, cash itu. Pertama, kami ngambil cash, terus kemudian setelah itu sistemnya transfer, dan itu nggak bisa dinego. Kita mau bayar di akhir setelah ngambil, setelah beras laku itu nggak bisa. Parahnya kita hanya dijatah 2 ton, nggak bisa lebih dari itu kalau di sini. Kurang tahu kalau di teman-teman yang di luar yang lain. Terus kemudian yang ingin saya sampaikan lagi itu perihal bisnis di luar BUMN. Kalau yang sempat saya dengar kemarin dari pelatihan-pelatihan itu sepertinya orientasinya semuanya ini ngalirnya anggaran itu ke mitra yang sudah ditentukan, Edifood misalnya, Bulog misalnya, dan beberapa yang lain. Nah, di beberapa tempat di kami itu ada beberapa potensi kayak bawang, ada cabai, gitu kan. Nah, ini sangat potensial untuk dijadikan bisnis KDMP. Cuman persoalannya kemarin setelah coba kita konsultasikan itu nggak bisa katanya. Harus fokus pada bagian yang sudah ditentukan. Nah, kalau misalnya yang ditentukan ini sudah nggak begitu menarik di masyarakat, otomatis bisnis ini akan lambat, koperasi perjalanannya akan lambat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Desuroso barusan. Cocok-cocokkanlah di masyarakat yang paling menarik itu apa butuhnya masyarakat, maka itu yang harus kita sediakan. Kalau kita tidak menyediakan itu, ya akan lamban dan pasti nggak mampu kita bayar ke bank. Sedangkan bank maunya kalau sudah sampai pada waktu pembayaran, ya uangnya harus ada, nggak mau tahu persoalan kita itu kayak apa. Nah, kira-kira Pak D Koco dan Mas Surosoh beserta teman-teman yang lain, ada tidak alternatif untuk lari pada bisnis-bisnis di luar itu? Kira-kira begitu, Pak D. Terima kasih. Kamu sebagai apa ini pertanyaannya?
Saya ketua KDMP. Oke, ketua KDMP. Anggota kamu berapa banyak? Anggota saya baru 32 orang memang Pak De. Oke, sekarang ketika 32 orang, ya kan? Mungkin nggak pertanyaannya sekarang? Mungkin nggak kamu melakukan pendataan warga dibantu oleh teman-teman di desa? Artinya gini, dari apa demografi warga kan ketahuan nih, sekian Betul, jumlah kepala keluarga, berarti kebutuhan berasnya segini dan seterusnya, kebutuhan minyaknya asumsinya segini dan seterusnya. Itu kamu dorong supaya kamu dapat pembiayaan dari kemitraan dengan Bulog umpamanya untuk beras SPHP. Itu setinggi-tingginya. Kalau kata nih dapat apa? Kalau kamu bilang tadi cuma 2 ton nggak bisa lebih dari itu, ya kan? Kamu bisa bilang gimana ceritanya 2 ton, sementara warga saya segini banyak dan seterusnya. Itu satu. Supaya apa? Supaya kamu bisa narik duit dari bank. Bank itu kan bank itu kan keluar duitnya cuma sekali, Bos. Pada iya, saat kamu ambil barang. Habis itu kan betul, bank nggak ngecek duit kamu pakai buat apa setelah barang itu laku. Bank itu hanya pengen supaya pada tanggalnya kamu bisa bayar. Bener nggak? betul, betul, betul. Nah, ketika barang berasnya sudah apa? Sudah laku terjual kan berarti kamu pegang cash. Ya cash itu Iya, yang kamu putar buat bawang, buat apa, yang memang keuntungannya lebih gede. Bank tidak akan mempersalahkan. Karena bank kan keperluannya cuma ngasih pinjaman dan punya apa dan terima pembayaran. Kalau kata nih aku dapat jatah 2 ton duitnya berapa? Kalau bisa didorong sampai 10 ton umpamanya, karena kami begini-begini dan seterusnya. Oke, dapat nih 10 ton. Barang dikirim. Begitu barang dikirim, secepatnya itu dijual. Ibarat kata, jual rugi pun juga nggak apa-apa. Yang penting hari ini jadi duit. Ibarat kata begitu kamu masuk, oh udah kamu jual aja ke pedagang beras yang ada di situ, kamu rugi dikit atau kemudian kamu impas, ya kan? Sesuai dengan belanja kamu terima duit. Duit itu kamu bisa mainkan. Kamu mau bikin simpan pinjam, kamu mau bikin apa dagang apa bawang dan seterusnya, nggak ada yang melarang. Orang itu kan duit pinjaman. Yang penting kan nanti pada tanggalnya aku bisa bayar. Kira-kira kayak gitu. Jadi jangan diajukan untuk keperluan dagang bawang. Yang diajukan itu ya keperluan untuk belanja beras dari Bulog, keperluan belanja minyak, keperluan belanja tabung. Umpama nih, oke, keperluan untuk belanja kami harus investasi segini-segini dan seterusnya. Begitu tabung ada, selesai selesai dijual ya udah anggap aja tabungnya kosong atau jagain untuk perputaran aja. Udah itu dilakukan, yang penting kelihatan masih ada tabung. Udah, kalau kemudian bicaranya ada potensi yang lain yang bisa digarap. Aku yakin bank itu nggak akan kemudian nanyain duit yang kemarin apa kan sudah kita beliin beras. Kamu order lagi apa enggak? Nggak ada wajib itu. Nggak ada, nggak mungkin dia tanya. Kalau duit udah apa, kalau gudangnya udah kosong terus mereka tanya, duitnya di mana? Ya kamu tinggal ngomong, sampean itu pegawai bank apa pengawas koperasi kan gitu. Kalau pegawai bank kan yang penting nanti tanggal 11 aku bayar. Udah selesai, nggak usah banyak cakap. Kalau toh umpama bisnis aku nggak untung aja kan, aku tetap harus bayar sampean kan gitu. Eh, itu kalau aku ya. Kalau aku sih seperti itu. Karena kan kita perlu bagaimana apa memutar uang itu dengan baik. Artinya ada yang memang barang-barang itu perputarannya tinggi, yang barang-barang perputaran rendah. Biasanya kan kalau orang dagang kan, kalau putarannya tinggi, untung kecil diambil. Tapi kalau perputarannya lambat, nggak mau dia untung kecil kan gitu. Nah, kalau memang kamu ada keperluan untuk pembiayaan sementara nggak ada sumber yang lain, ya duit yang itu yang kamu pakai. Barang masuk, ya kan? Kalau kata nih, oke, 2 ton masuk, ya kan? Karena sudah ada pembiayaan itu,
2 ton angkanya berapa. Begitu 2 ton itu apa belanjanya berapa, kamu tinggal ngomong aja sama juragan beras, mau nggak kamu ada ini 2 ton, kamu ambil. Ya, kamu udah pegang cash. Pegang cash selama sebulan, mau dipakai buat apa, yang penting pada waktu ngangsur kamu bisa ngangsur. Untung beras berapa kalau kalau kemudian apa benar-benar diputerin beras. Tapi kalau untuk yang lain kan apa bisnisnya apa untungnya jadi lain. Karena memang kita di apa dikondisikan kayak gitu ya pinter-pinter teman-teman untuk mengelola itu gitu. Kalau aku gitu apa Hasan. Jadi Siap, siap. apa jangan terpaku bahwa oh duit dipinjami untuk beras, maka duit beras ini hanya untuk belanja beras. Enggak juga. Duit begitu udah jadi ya udah dibikin simpan pinjam umpamanya. Ya tinggal selama sistemnya itu apa kamu siapin atau kemudian kehati-hatiannya kamu apa jaga, ya udah dapat dari situ juga bisa perputaran. Sekarang kan anggota lebih banyak ini, Mbak Mani, anggota lebih lebih pengen simpan pinjam. Oke, kita ada simpan pinjam, tapi harus jadi gabung anggota dulu nih. Pinjaman maksimal berapa dan seterusnya. Mereka jadi anggota, kamu dapat simpanan pokok, dapat dapat tambahan modal, ya kan? Simpanan Iya, pokok berapa? betul. Simpanan Simpanan pokok pokoknya berapa? 100, 100.000 Simpanan aja. pokok 100.000. Ya, Warga kamu, apa warga desa kamu berapa kakak? kalau jiwanya ada kurang lebih 11.000, Pak De. Kakaknya berarti mungkin sekitar 5.000-an. 5.000-an, 5.000-an. Nah, 5.000 kakak, taruh kata tiap kakak harus jadi anggota. Ngomong sama kades, dorong. Bahwa tiap kakak minimal 1 orang jadi anggota. Berarti kan 500 kali 100.000. Kamu udah punya modal 50 juta. Eh? Iya, Pak. Betul, betul. Ya, bisa untuk keperluan yang bisnis yang tadi kamu bilang. Ada bawang, ada apa, dan seterusnya. Layanan ke anggota apa? Oh, kita punya toko itu. Barang-barang apa subsidi dan seterusnya kan gitu. Nah, ini bagaimana kolaborasi antara apa pengurus koperasi sama apa desa untuk kemudian mendorong taruh kata nih mewajibkan yang dapat PKH untuk jadi anggota. Pada saat mereka dapat ya kan, dapat nih apa PKH kan berapa PKH itu bulanan apa berapa bulan sekali tuh. Itu kan mereka Tiga, dapat 3 bulan sekali. 3 bulan tiga bulan nanti. sekali dapat 600 ya. Ya paling enggak kan setiap mereka yang punya apa yang jadi apa penerima manfaat itu didorong untuk menjadi anggota. Caranya gimana? Caranya kamu cari di apa di website apa di media online tentang statement Menteri Sosial bahwa anggota PKH akan mendukung apa bahwa Kementerian Sosial mendukung koperasi dengan cara penerima manfaat menjadi anggota. Kamu kasih tunjuk. Ini loh, Ada Pak surat Kades. edarannya itu Pak De. Iya kan, kamu kasih tunjuk. Nanti kadesnya tinggal ngomong. Ini kalau tidak apa, kalau kamu tidak jadi anggota, mungkin yang tahun depan kamu nggak kita ajukan. Padahal kan juga nggak diajukan juga. Kalau data dari pusat tetap masuk ya masuk. Tapi kan orang jadi khawatir. Wah, jangan-jangan nanti aku nggak dapat. Ya udah deh, yang terima besok 600, 100 dipotong buat jadi anggota. Oh, udah ngumpul duit kamu. Eh, bener nggak? Betul, Salah betul. aku. Eh, salah aku. Betul, betul, Pak De. Iya, jadi Pak Bayu, Pak Bayu ajak ada surat ngopi edaran lah. nggak sih Pak Bayu? Mas Bayu, Kenapa? ada surat edaran itu yang PK itu Ada penerima. dari Ada, Menteri Sosial ada. Boleh ada dikirim bos. dong, aku belum dapat tuh, Pak. Siap Nah, nanti. udah itu ada BA itu Ya, yang ini punya nanti di-share, ini dikirim. di-share. Itu kewajiban BA itu. Nah, ini mumpung ada BA ini dari sisi regulasi gimana ini Mas Bayu? Perkembangannya seperti apa Mas Bayu? Sekarang saya memasuki ruangan heksagonal Pak De. Yang di mana-mana ke kanan ke kiri ke serong menemukan sudut-sudut yang masih muter-muter di kepala saya ini Pak De.
Ini regulasi apa ini yang ditanya ini? Ya, Ya, yang pengetahuan Ini regulasinya Mas Suroso ini ya ngetes aja karena yang didapat iyalah bayi saya nggak lebih kurang nggak lebih nggak kurang dari apa yang sudah kita dapat kan kira-kira kayak gitu. orang Jadi saya ini kalau aku dapatnya dari sini. Kalau aku apa fokusnya teman-teman sekarang adalah memperbesar anggota dengan cara-cara yang tadi. Taruh kata nih, oh surat edaran, kasihkan ke Pak Kades. Pak Kades habis itu bikin surat edaran mendasarkan pada surat edaran Menteri tanggal sekian dan seterusnya kalau perlu dilampirkan, ya kan? Pak Kades suruh suruh bikin surat jangan mewajibkan, tapi himbauan. Kemudian di dalam Oke. himbauan itu ada bahasa, kami khawatir kalau kami harus melaporkan anggota penerima manfaat yang belum jadi anggota tidak akan mendapatkan lagi tahun-tahun depan. Udah dikasih catatan gitu aja. Atau kalau enggak yang bagian itu, kalau Pak Kadesnya nggak berani, ya berarti pengurus koperasinya yang waktu menyerahkan sambil dinotif. Bu, ini sampean kan dapat bla bla bla. Ini ada himbauan dari Pak Kades. Pak Kades titip pesan, titip salam. Kalau ibu nanti nggak gabung, khawatirnya nanti tidak dapat lagi ke depan. Nah, paling enggak untuk yang besok kalau dapat segera daftar jadi anggota, wajib setornya pokok segini, kemudian sukarelanya segini. Oh, udah sambil senyum yang manis gitu kan? Eh, saya juga nggak pengen ini merepotkan ibu. Oleh karenanya, saya perlu menyampaikan ke ibu, karena saya sayang dengan keluarga ini, jangan sampai nanti tahun depan nggak dapet. Ya kan kira-kira oke, 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 siap, siap, siap. Nanti saya apa Eh, gabung Mas kan gitu. Taksan, Eh, Mas Bayu, itu persis, share dulu itu Mas persis. Bayu. Ya, nanti saya kirim Bang Dep, siap, aman pokoknya. Masalahnya itu regulasi udah di awal, ditimpa-timpa Om Dep. Nanti saya cari dulu. Saya pastikan malam ini sampai ya tentang SE Menteri Sosial. Aman kan? Nah, untuk terkait Om Hasan, apa yang tadi dikatakan oleh Pak Surya Koco itu persis yang saya lakukan dan sangat manjur, sangat manjur. Jadi dari 600 anggota saat ini yang kami miliki, itu hampir 50% itu dari penerima manfaat. Dan menggiring opininya seperti itu. Landasan hukum kita dari surat edaran Menteri Sosial. Langkah yang pertama secara teknis, koordinasi oleh koordinator, ada koordinatornya ya di kampung itu. Untuk penerima manfaat ada koordinator, komunikasikan bahwasanya ada surat edaran itu. Kemudian ada salah satu program dari Kementerian Sosial itu yang selaras dengan KDMP. Saya lupa diksinya, yang intinya terkait dalam bijak dalam meminjam dan bijak dalam menyimpan. Diksi lengkapnya saya sedikit lupa. Itu manjur banget itu, Pak De. Nah, nanti kuncinya sinergi dengan Pemdes itu yang harus diwajibkan karena tekanan dari sosok tokoh kades itu terhadap rakyatnya itu pengaruhnya sangat luar biasa. Mungkin itu